Jangankan semut, lalat, apapun yang lewat set gitu. Iya, minggu depan sudah lebaran, senang ya. Sudah semakin dekat sama lebaran. Fansnya udah datang. Hai. Hai Halo, Dul. halo, apa kabar, Mbak Olga? Baik. Kamu gimana Ini kabarnya? baik-baik, alhamdulillah. Terima kasih nanya. Ya. Ini pertama kalinya lah aku Wih. masuk Gen FM Jakarta, sebuah Ah kehormatan. iya, Iya, pertama Surabaya udah kali. pernah emangnya? Surabaya udah pernah dulu dua Oh, kali apa? Yang pertama kali Jakarta. mantap. Terima kasih waktunya Dul, akhirnya mampir ke Makasih sini. juga, makasih juga udah diundang. Jadi ini yang sudah datang dari tadi dan nungguin, wih langsung rame nih live ini. Dul gimana? Selama ini puasa lancar? Lancar, alhamdulillah, lancar, lancar. Dan Walaupun di rumah sekarang aja. lebih, ya jadi lebih seru juga ya karena di rumah aja ya. Mm-mm. Iya, Main-main sama adek. El iya, tuh masih di paling. London ya? L lagi dipulangin karena lagi pandemi kan, semuanya kan dipulangin yang dari sana. Oh jadi semuanya lagi ngumpul dong nih? Iya lagi ngumpul, cuma aku kan di rumah bunda, kalau L Nah, di rumah ayah. Nah, oh, nanti cahaya. ya. Dulu lo grogi yo. Aku juga dari Surabaya loh by the way. Loh, ya Kita, sejauh iya. aja lek ngono. Gak bisa. Gak Loh, bisa aku kok nggak kuliah di bisa Jakarta. Surabaya? Kok dari Surabaya nggak bisa Surabaya? Ngerti tapi nggak bisa ngomong. Cuman Oh ya ngerti ya. kalau diajak ngomong. Oke, ini sudah ramai yang hadir di sini. Jadi Dul ini lagi punya single baru Ya, berjudul Tiara. Gemes banget sih. ya, Ini awalnya jadi ceng-cengan orang beneran diwujudin jadi lagu lagi. ya ngalir gitu aja sih, ngalir gitu aja. Kok bisa akhirnya diseriusin sih? Maksudnya kan awalnya bener-bener cuma jadi ceng-cengan orang doang. Kok akhirnya beneran dibikin lagu? Ya karena banyak fans yang minta ya, banyak fans yang minta, terus banyak yang suka juga, terus udah banyak yang cover juga. Lagunya emang udah banyak yang tahu duluan, terus sayang aja kalau aku nggak ambil momentum ini ya. Dan aku juga Hmm. lagunya ternyata aku juga nggak nyangka kalau ternyata emang lagunya menurutku enak gitu ya, walaupun pas aku awal-awal bikin ya aku cuekin gitu aja lagunya, aku nggak Hmm. kalau lagunya ternyata pas aku denger lagi enak ya laguku ya. Boleh ya nasi sedikit ya. Ya, Boleh, boleh. ya ternyata ya terus aku seriusin terus ya tiba-tiba banyak yang suka alhamdulillah lah. Nah, Tiaranya sendiri gimana nih mendengar namanya sering dikumandangkan dari Ya aku judulnya sih aja Tiara gitu? ya aku sih ini ya cuma waktu ketemu sekali di waktu di RCTI live aku bilang aku samperin ke backstage-nya, terima kasih ya Tiara udah jadi inspirasi laguku, dia cuma bilang apa ya aku yang harusnya makasih udah dibuatin lagu ya gitu doang sih. Hmm, tapi ini kan warga-warga pasti nggak puas dong kalau jawabannya cuma gitu doang. Jadi di balik lagu tuh ada apa sebenarnya Itu antara Bunda rahasia dong, Tiara? rahasia dong, rahasia dong, bukan konsumsi publik. Waduh. Jadi simpan penasarannya ya Sobat Gen ya. Yang penting Iya. lagunya aja nih udah bisa didengar Ya, sekarang, udah ada lirik videonya, musik videonya bakal dibikin kah atau gimana? kayaknya bakal ya, cuma tidak dalam waktu dekat ini. Soalnya kan sekarang lagi corona ya. Tadinya sih mau langsung video klip. Cuma Hmm. karena sekarang lagi corona, jadi ya nggak mungkin kan. Dan bundaku juga orangnya sangat-sangat strict sama corona ya. Hmm. Sangat-sangat mematuhi protokol. Dan pasti aku nggak diizinin kalau buat video klip yang rame. Butuh, kan kalau video klip butuh kru banyak. Dan Lagunya aku bareng. pasti nggak diizinin. Jadi ya mungkin nanti setelah pandemi ini pergi, baru aku bikin bikin apa bikin video klipnya. Berarti di video klipnya nanti bakal ada tiaranya beneran dong? Insya Allah ya. Oh, gemes. Aku sih udah bilang Tiara secara personal ya, dia sih mau tinggal manajemennya aja, semoga nggak ribet. Nah, waktu penciptaan lagunya pun ini bener-bener prosesnya gimana nggak? Boleh diceritain nggak? Maksudnya Gimana? proses penciptaan lagunya? Ya waktu awal kan spontan, mungkin udah tahu atau belum tahu. Ya, aku tahu. Cuma maksudnya akhirnya sampai digarap jadi lagu beneran tuh Oh gimana iya sih? iya. Ya kan akhirnya awalnya kan aku di Idol tuh dibuat lagu spontan, Mm-mm. terus tiba-tiba banyak yang suka, banyak yang. Terus aku sempet polling di Instagram. Kalau Mm-mm. misalkan kalau misalkan komenku tembus 2.000, lagu ini aku rilis minggu depan. Ternyata komennya 8.000 gitu ya. Ternyata komen 8.000, waduh berarti ini banyak yang nunggu emangnya. Terus aku ada saudara aku juga gitu ya.
Sebenarnya aku di awalnya nggak terlalu mikirin mau rilis lagu ini, terus ada saudaraku yang bilang, dulu kamu harus rilis lagu ini, banyak yang nungguin. Oh ya, terus akhirnya aku nurutin nasihat dari saudaraku. Akhirnya aku nggak aku apa bawa ke level itu, aku kasih ke produsernya Bang Pai. Hmm. Bang Pai alhamdulillah juga suka sama lagunya. Terus akhirnya kita rekaman ya. Rekaman. Terus pas mau take vokal, aku ceritain yang bagian uniknya aja. Agak agak Oke. agak unik sih. Jadi aku tuh nggak pernah kesulitan ya, nggak pernah kesulitan bikin lirik dalam sebuah lagu gitu ya. Cuma di lagu Hmm. Tiara doang aku kesulitan gitu. Sampai 3 kali perubahan aku ganti lirik. Hmm. Yang pertama kan yang lirik ngasal yang lagu spontan itu ya. Nah, Hmm. yang kedua waktu itu aku udah pas mau take vokal gitu, aku baca buku Romeo and Juliet, Layla Majnun, terus Sayap-sayap patah, terus aku tulis lirik, take vokal, udah aku kasih ke Bang Pai, tapi aku nggak puas, aku ini nggak serak, bukan ini, Hmm. masih belum di hati tuh belum nyes gitu loh, belum Hmm. serak. Akhirnya waktu itu aku ketemu Tiara ada satu panggung di acara dahsyat ya, sama Hmm. Tiara. So aku punya intuisi yang kuat gitu, ini kalau aku ketemu Tiara pasti aku dapat inspirasi yang bagus. Akhirnya aku ketemu Tiara, Hmm. terus dari situ aku perhatiin gerak-gerik Tiara, sikapnya semua. Makanya di situ ada lirik, di senyummu ketemukan di senyummu ketemukan satu-satunya kecantikan yang murni. Ah. Ada lirik itu. Terus pas aku habis temu Tiara, aku pulang tuh aku eh, di jalan tuh aku kayak nyanyi sendiri aja, humming melayang jauh, enak juga ya kalau liriknya melayang jauh. Terus aku sampai rumah itu aku bilang ke teman-temanku, aku lagi dapat inspirasi yang bagus banget nih, aku habis temu Tiara, aku habis dapat inspirasi yang bagus, jangan ganggu aku mau buat lirik dulu sebelum take vokal. Akhirnya aku tulis lirik yang ketiga ini. Oke. Terus Ya akhirnya barulah rampung gitu ya setelah ketemu sama baru Tiara. Lampung setelah ketemu sama Tiara, iya. Paling itu sih bagian uniknya sih. Oke. Kalau untuk melodinya berarti udah jadi dulu Udah jadi atau dulu lirik emang, yang iya. menyesuaikan? Mm-mm. Oke, Gimana? jadi gimana? Delay ya? Enggak. Tadi pertanyaan apa pertanyaannya? Berarti liriknya kebalik. Berarti melodinya udah ada sebelum Iya, ada iya. liriknya. Iya, melodia dulu. Mm-mm. Mhm. Nah, akhirnya setelah ketemu Tiara barulah srek gitu ya. Tapi Iya, ada dikasih denger ke liriknya. Tiara dulu nggak waktu itu? Setelah jadi lirik yang ketiga. Dikasih denger sih, kan kita ada live bareng waktu itu ya di Shopee. Mhm. Kita live bareng, terus pas latihan ya dia denger. Terus ada approve by Tiara berarti ya yang lirik ketiganya Iya, ini. iya, iya. Ya udah Oke. proof ya. Akhirnya take, terus Bunda juga jadi backing vokalnya di lagu itu. Iya, jadi waktu aku lagi rekaman tuh aku merasa ada yang kosong gitu ya. Terus aku mau Hmm. mau ngisi choir doang sebenarnya, pengen ngisi choir yang kayak lagu Dewa yang judulnya kosong. Di situ ada Nah, kalau nggak salah Bunda dulu kan backing vokalnya Dewa kan. Ya aku, Bunda, Hmm. tolong ngisiin choir dong. Aku bilang yang bagian ini doang. Ada bagian Nah. Ya Bunda kan lebih ngerti harmoni daripada aku ya. Nah, master Hmm. harmoni. Nah, dulu kan Ratu kalau rekaman bisa sampai harmoninya tuh bisa sampai 100 track gitu ya, rekor Bunda gitu ya. Hmm. Terus pas lagi tengah-tengah rekaman, malah Bunda yang gatel, apa jiwa musisinya keluar lagi gitu. Masih Ah. kurang dul, masih kurang dul. Bunda rombak ya. Ya terserah Bunda, kalau Bunda mau masukin backing vokal lain ya udah terserah. Akhirnya aku cuma diem doang, akhirnya Bunda yang ngerjain semua. Jadi mungkin Bunda bukan backing vokal doang ya. Arranger backing Jatuhnya vokal. Arranger backing vokal. Iya. ah. Jadi selain ngisi vokalnya juga me-arrange backing Arrange vokalnya. backing vokal lah, iya. Bunda itu. Hmm. Dan jadinya Berarti alhamdulillah bagus banget. ya, ya tidak diragukan lagi Bunda Maya. Ya, ya. Pressure gak sih dulu rasanya ditontonin Bunda waktu lagi bikin ini gitu atau udah Enggak biasa? ya. Enggak ya, malah justru seneng. Justru seneng gitu ya. Aku bisa menghabiskan waktu ya secara intim sama Bunda melalui musik gitu. Dan aku rasa itu kebahagiaan yang jarang aku temuin gitu ya. Maksudnya rekaman Hmm. bareng, kita nyari ide bareng. Hmm. Itu proses sebuah anak dan ibu, proses kebahagiaan yang ada di proses rekaman. Bahagia banget malah aku. Jadi ada Hmm. quality time in music gitu ya. Hmm. Quality time in music jarang kan. Iya.
Tapi itu jadi ketakutan gak sih buat kedepannya nanti kayak orang ngerasa ih lagu-lagunya Dul tuh mirip banget sih sama lagunya Bunda Maya atau kayak Enggak lah. enggak apa-apa. Ya Santuy ya. aku nggak mikir gitu, pasti orang akan membanding-bandingkan ya, itu udah pasti, udah pastilah. Tapi nggak takut Jadi sih, nggak takut. anggap santai aja karena memang ya gimana besar dan dididik sama Bunda juga jadi pasti musiknya berpengaruh Iya, dari Bunda pasti. juga ya. Ya emang lagu Tiara ini aku akuin perpaduan Dewa sama Ratu sih, bisa aku akuin. Hmm. Jadi buat yang generasi-generasi lama juga ngerasa relate sama lagunya karena mungkin dulu fansnya Ratu Ya atau bisa Dewa. bilang. Iya, Ini kita bisa coba dibilang. baca pertanyaan dari Sobat Gen dan juga Oke, fansnya oke. dulu. Kita mana nih? Penting abis ini kalau mau nanya boleh loh, silakan Boleh, Jasmine. boleh, boleh. Pertanyaan pertama, sungguhlah tidak penting. Tapi nggak apa-apa Dulu dijawab mandi aja. nggak? Tadi sih jam pagi sih, jam 9. Jam pas baru bangun tadi jam berapa ya? Jam 8. Sekarang belum mandi. Makanya agak kusut ya. Maaf, maaf. Maaf. Jadi WFH ini mandi cuma sehari sekali ya berarti? Tergantung sih. Kan tadi aku cuma mandi sekali, terus aku nggak keringetan, nggak kena panas, jadi ya males mandi aja. Gini aja udah Nggak ganteng aku kan. apa-apa. Gimana kalau mandi? Lebih ganteng lagi pasti. Oh ini, ini yang nonton juga belum tentu udah mandi 2 kali hari ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Iya. santuy. Ntar kita buka lagi, coba. Ini kalau ada yang tentang lagu lain sih, tapi tentang Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. ya. Dulu dapat inspirasi lagu Sang Pemuja dari mana? Sang Pemujanya aku baru rilis juga hari ini tadi. Inspirasinya waktu itu ya, ini dari pengalaman pribadiku ya. Jadi waktu itu aku singkat cerita lagi merasa banyak dosa banget, lagi merasa hina deh, pokoknya aku lagi merasa hina, sampai ada titik di mana aku tuh sujud gitu ya, sujud sampai nangis gitu ya. Sujud sampai nangis, minta ampun sama Allah gitu ya. Allah ampuni aku ya Allah, jangan murka ya Allah. Ampuni aku. Terus habis aku sujud lama itu, aku fajar itu megang gitar, langsung aja ngalir gitu aja. Aku bikin liriknya pun nggak pakai textbook, nggak pakai apa, langsung keluar semua liriknya. Rasa yang pernah ada seketika hadir kembali, langsung keluar aja. Ya emang dari itu sih, jadi merasa banyak dosa, terus hina, terus ini kayak waktunya aku kembali gitu ya. Dari situ sih, dari pengalaman pribadi itu sih. Berarti produktif banget selama WFH ini ngeluncurin banyak single ya, Dul? Insya Allah sih, aku nggak sadar kalau aku produktif gitu ya. Aku cuma menyalurkan aja. Aku juga ada masanya nggak produktif gitu ya. Cuma alhamdulillah sekarang momennya lagi tepat aja ya. Oke. Dan biasanya berarti kalau ada lagu tuh apa yang bikin kamu ngerasa rilis deh yang ini gitu? Maksudnya kan kamu sih pengen lagu banyak banget dong di luar dari yang Iya. Ya keyakinan ya, yakin lagu ini bisa jadi bagus gitu ya. Dan pendapat dari teman-teman juga, dari Bunda juga, terutama dari Bunda, aku selalu, juriku tuh Bunda gitu ya. Bunda punya lagu ini, kalau Bunda bilang oke, yaudah direkam. Ya paling itu sih keyakinan, dan ya itu sih, yakin lagu ini bisa jadi bagus, bisa jadi menginspirasi, dan bisa mewarnai musik Indonesia. Itu sih, yakin aja, keyakinan. Kalau sebagai songwriter, part yang paling kamu suka bikin liriknya apa, melodinya atau instrumennya atau apa? Jujur lirik sih, Lirik. ya. Jadi kalau bisa milih penyanyi atau apa lebih suka bagian untuk bikin lirik. Ya lebih suka bagian lirik. Kenapa tuh alasannya? Karena ya nulis lirik tuh kayak ini aja, kayak curhat gitu aja, kayak nuangin perasaan gitu. Terus jadi lagu dan akhirnya diedarkan. Aku rasa itu hobi yang sangat-sangat aku suka gitu. Karena aku juga gemar nulis puisi soalnya kan. Ada juga lagu-laguku yang berangkat dari awalnya dari puisi dulu baru dinadakan. Itu yang Mama Tolonglah. Jadi ya kalau kita nulis lirik terus bisa matching sama lagunya tuh merupakan kebanggaan sendiri aja buat diri sendiri gitu ya. Oke. Dan inspirasinya berarti bisa serandom itu ya, bisa dari Tiara, kadang-kadang lagi ngerasa bisa. apa. Tapi yang paling kalau kamu lagi stuck, nggak ada ide, biasa inspirasi munculnya dari mana? Gak bisa dipaksa sih. Paling aku biasanya jalan-jalan. Kalau misalkan aku udah, kadang aku
bikin lagu gitu ya. Aku jam 8 ini aku niatin buat bikin lagu sampai jam 12 aku udah jauh dari HP. Aku cuma ada buku sama gitar sama piano. Malah bisa nggak jadi gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau ada momen aku baru bangun megang gitar masih ngantuk tiba-tiba jadi lagu gitu ya. Dan kalau kalau misalkan lagi buntu nggak bisa dipaksa sih. Emang aku juga naik ke musisi senior kayak Bang Pai, Mas Eros selalu nanya, Bang Pai kalau kalau lagi buntu ngapain sih? Ya, kalau Bang Pai bilang ya denger musik aja. Kalau Mas Eros itu dia waktu itu kan aku lagi jalan-jalan ke Jogja ya, lagi refreshing. Aku tanya-tanya aja. Hampir semua musisi aku tanya gitu. Mas Eros kalau lagi buntu ngapain? Ya aku paling jalan-jalan dulu sama kayak kamu. Ya, jadi aku paling jalan-jalan sih kalau lagi buntu. Soalnya nggak bisa Nah, dipaksa. sekarang di rumah aja, tapi malah kayaknya banyak ini inspirasinya. Ada lagu yang lagi disimpan nggak nih buat nanti dirilis? Ada banyak ya. Sebenarnya kalau lagu sih banyak ya. Cuma lagu yang enak itu kan susah, buat lagu yang enak itu kan susah. Eh, Kalau sekedar lagu untuk dirilis sih banyak banget. Ya album, cuma kan aku bukan orang yang sembarangan dalam merilis lagu gitu ya. Harus aku pikir dengan matang-matang dulu. Eh, jadi ya lumayan banyak sih, stok-stok lagu lama yang belum dirilis juga banyak gitu. Selain faktor approval dari Bunda, yang Mm-mm. bikin ngerasa oke buat dirilis biasanya apa dulu? Rebukan tim. Aku kan punya tim kecil-kecilan gitu ya. Namanya Jalani Manajemen gitu. Pasti aku rembukan dulu. Aku bikin demonya gitu ya. Bikin demonya terus, dan alhamdulillah timku ini ngerti musik semua. Terus habis aku rekaman selalu aku dengerin ke manajerku, ke roadmanku, ke tim YouTubeku, ke semuanya, ke anak bandku, aku dengerin semua. Ini yang paling bagus yang mana nih? Terus paling voting. Sama keyakinan dari aku sendiri sih, aku mau nyanyiin lagu yang mana gitu sih. Paling itu aja sih. Tentu Ah, butuh teman, nggak mungkin sendiri. teman dari tim, sama teman Iya, iya. dekat juga Iya, ada iya. ya. Iya. Inner circle. Balik lagi kita ke Tiara. Oke, oke. Oke, bentar ya. Aku sambil buka pertanyaan. Q&A ini ya. Yoi. Nih, dari Senja Lara. Senang nggak punya banyak fans yang mungkin? Ini emang nggak bukan cuma mungkin, kayaknya pasti deh ini. Ya Senang nggak? alhamdulillah, maupun dari kaum Hawa atau kaum Adam, senang-senang aja. Alhamdulillah, maupun sedikit atau banyak masih ada yang dengar musikku, itu sebuah karunia yang luar biasa, yang apapun sangat senang gitu ya. Itu aja sih. Hmm. Biasa ada pengalaman kayak tiba-tiba di DM sama fans, rasa lagunya gimana gitu-gitu nggak sih? Ada nggak yang membekas? Kadang-kadang sih lupa gue, ada nggak yang bekas ya? Gak, lupa, aku Yang lupa. kayak, Kadul, aku lagi hamil nih, boleh nggak nyanyiin buat anak aku atau apa Kalau gitu ada kalau nggak? gitu, kalau itu banyak ya, kalau itu banyak. Mhm. Yang membekas apa ya? Nggak ada kayaknya. Aku juga jarang buka DM sih soalnya. Hmm. Terus biasa komunikasi sama fans dari mana dong? Berarti lihat-lihat di mention Kadang atau kalau live aja, kadang aku nge-live IG, nyapa-nyapa oh, fans. Terus kan aku pantes juga ini ada, rame banget nih yang komen di bawah. iya biasa kalau sama fans, ketemu kangen sama fans, aku biasanya live. Soalnya fans tuh udah kayak teman-teman online gitu. Kalau aku kesepian tuh Hmm. mereka kayak bisa menghibur gitu. Ah, sweet. Tuh kalau mau dianggap temennya Dul, sering-sering nonton Dul lagi live. Coba ya, aku cari dulu ya. Nih, dari Kak. Wow, dari puisi Dul Jelani loh Wih, ini. Selain jadi pemusik, dulu pernah, oh berarti dia mungkin ngumpulin puisi-puisi kamu kali iya Dul. iya. Aku punya akun namanya Sang Pemuja, Taman Sang Pemuja di Hmm. IG, itu kumpulan puisi-puisiku yang aku tulis di Instagram. Hmm. Selain pemusik, dulu pernah punya cita-cita apa? Jadi penyair, Hmm. terus jadi main film juga salah satu cita-citaku. Hmm. Terus kalau yang udah nggak mungkin sih pemain bola. Aku dulu SD pengen banget jadi pemain bola. Ih, Cuma dulu ada ternyata ceritanya Dul di infotainment tuh ada sering ya. tuh anak-anak Ahmad Dhani belajar bola gitu. Banyak tuh Iya, beritanya dulu. aku dulu kiper terbaik McD Cup tahun 2011. Itu aku Wow. jadi kiper. Dan itu jadi pemain terbaiknya, tapi pialanya nggak ada, piala di bawah.
aku jadi kiper terbaik dan jarang-jarang dong kiper. Dan aku sempat bela jadi timnas Indonesia di Singapura. Itu dulu aku jadi timnas Indonesia jadi kiper. Akhirnya dan aku emang apa ya dulu ngetop lah di kalangan SD itu, di kalangan seangkatanku tuh emang lumayan ngetop. Aku tuh jadi kiper yang jago gitu ya. Cuma semenjak satu SMP kena pergaulan nongkrong ngopi terus udah buyar deh habis itu main futsal ya. Tapi untungnya Jadi kenalan sama musik gitu ya. Jadi hobi bola udah enggak, nemu hobi baru yaitu main musik satu SMP. kalau aktor kira-kira akan nggak ke depannya main bareng sama Al Akan sih, mungkin? akan sih ada beberapa film ya ada film religi yang lagi nawarin aku dan aku juga suka sama konsepnya. Dan emang seni peran kan juga salah satu tempat yang pas untuk mengekspresikan isi hati ya. Jadi ya pengen nyobain. Jadi Kan udah diambil kan tuh yang film religi atau masih dipikirin? tinggal sign kontrak sih, tinggal sign kontrak. Wow. Kan banyak aktor sekaligus musisi kan kayak Sujiwo Tejo atau di luar ada Jared Leto. Banyak ya aku rasa. Aku rasa Jadi itu filmnya masih bagus-bagus lagi. iya, aku rasa masih nyambung lah seni peran dan seni musik. Hmm. Tapi tadi soal hobi yang pertama kan berarti lebih ke arah menjadi penyair kan. Kenapa Iya, dari iya. sekian banyak profesi yang ada atau mungkin jalur karir yang ada, kenapa milihnya ke arah situ dulu? Karena emang aku suka nulis ya. Aku suka nulis dan aku rasa ketika musik nggak mampu mewakilkan perasaanku gitu ya. Ketika kata-kata udah nggak mewakilkan, puisi bisa mewakilkan gitu ya. Dan puisi bisa apa ya? Nyampainya lebih dalam mungkin ya. Mungkin itu. Aku pengen jadi penyair. Kamu tuh zodiaknya apa sih? Virgo. Ih, sama. Loh, Sama. kamu nontonnya kapan? Terus, aku 23 Oh, Agustus. berapa? 23 Agustus. Oh, Kamu kita kapan? cuma beda 5 hari. Aku 28. Virgo, iya, sama-sama Virgo. Virgo. Sama-sama Iya. melankolis ya berarti ya. Coba Virgo kan Virgonya perfeksionis nggak nih, Do? aku sangat-sangat perfeksionis. Dalam Hmm. konteks apa dulu nih ya? Kalau dalam penampilan sih nggak begitu ya. Tapi kalau Karena buat karya, buat perfeksionis. karya, buat pas manggung tuh sangat-sangat perfeksionis. Sangat-sangat Hmm. perfeksionis. Dalam menulis lirik tuh sangat-sangat perfeksionis. Sangat. Bahkan Sangat. kadang-kadang over perfeksionis. Terus Eh, biasa kalau lagi perfeksionis gitu, yang diperhatiin detailnya apa? Kayak misalnya dalam hal musik ya biasanya. Lirik kah semuanya, atau... semuanya. Aku alhamdulillah punya ini ya, punya kuping yang cukup peka gitu ya Hmm. terhadap sesuatu. Dan ketika rekaman otomatis kupingku kan bekerja gitu kan. Semuanya aku perhatiin. Sampai kadang-kadang produserku nggak ngeh kalau ada suara yang ganjil, aku yang ngeh gitu ya. Sampai Hmm. produserku sempat bilang, Mas Stefan, kupingmu detail juga ya. Bang Pai juga bilang, kupingmu detail dulu gitu. Ya emang kupingku cukup detail gitu ya. Kayak lagi sendiri aja suara motor dari jauh tuh aku bisa dengar dengan jelas gitu ya. Hmm. Semuanya aku dengar. Semuanya aku Hmm. dengar. Itu salah satu ciri Virgo tuh, detail dan perfeksionis. Iya. Ternyata zodiaknya Virgo juga. Coba aku cari pertanyaan lagi. Lah, gak mau dipencet gimana nih? Cuma aku Virgo yang hari pertama masih ada Leo-Leonya, konon katanya loh ya. Oh, biasa Leo Iya. itu pesonanya sangat ini loh, sangat tajam loh. Jadi makanya Makanya mungkin aku kenapa? pesonanya tajam kan. Waduh, Enggak. kasih, gak apa-apa, gak apa-apa. Banyak Enggak, fansnya yang setuju gitu. konon katanya kalau di hari pertama zodiak itu masih ada bekasan zodiak sebelumnya. Ya, Katanya makanya sih. sisi Leonya masih ada. Iya. Gitu. Bentar ya, kita sambil buka pertanyaan lagi. Dulu Oke. kalau bikin syair, awal mulai terinspirasi dari siapa? Kebanyakan sih dari cewek sih. Aku harus jujur. Wih. Kebanyakan dari dulu awalnya suka nulis puisi itu 3 SMA tuh. Awalnya suka nulis puisi. Dulu aku naksir sama teman sekelasku gitu ya. Sama teman Hmm. sekelasku. Terus aku mulai merasakan perasaan yang menggebu-gebu gitu ya. Terus aku mulai suka nulis puisi. Terus aku kalau lagi istirahat dia keluar gitu aku selipin gitu ke apa kantong mejanya. Apa sih namanya? Kantong meja ya? Lupa Laci. aku. Laci meja tuh aku Ah. selipin. Cuma nggak ada namanya. Dari situ aku awalnya mulai suka bikin puisi. Terus biasanya sih kalau lagi jatuh cinta, lagi patah hati, atau kadang-kadang kalau lagi sedih,
lagi sendiri, lagi merenung, lagi kontemplasi. Ya itu sih dari situ. Dari situ inspirasinya biasanya ya. Iya. Heeh. Terus by the way, waktu itu aku pernah interview Al. Ini nyambung sama Oh kamu juga ya. soalnya. Terus dibilang laki-laki bakal ada acara bareng Mm-mm. dalam waktu dekat. Jadinya sih nih kan lagi pandemi nih sekarang. Akan ada kayak live bareng atau apa? Kemarin sih ada omongan mau bikin dulu return ya. Cuma Hmm. ya kayak kita tahu kan El sekarang lagi sibuk sama kuliahnya, Al juga lagi sibuk sama entertainnya, aku juga lagi Hmm. sibuk sama soloku. Ya kalau laki-laki kan ini bosnya ayah gitu kan. Kalau Bul Hmm. Jalani kan leadernya aku gitu kan. Ya jadi tergantung Ahmad Hmm. Dhani gitu, tergantung ayah. Cuma Ah, kemarin sempat bikin video klip apa recycle lagunya ayah yang lama judulnya Kamu Kamulah Surgaku. Itu hmm. yang modelnya Aladul yang ngeband. Oke. Iya. Jadi akan, tapi masih belum tahu kapan ya laki-laki Iya, belum kembali tahu kapan. lagi. Belum tahu kapan. Ih, benar seru. Kayak itu pasti semua yang nonton tahu deh. Ayahku selalu. Terima kasih. Terus kalau itu pas waktu ada proyekan sama L juga yang Dulu apa aku ya, judulnya? dulu. Pokoknya yang kamu ngomong Ah, si kakak L gitu. iya, Jika Kau Percaya. Itu lagu ciptaanku Eh, pertama ya. Jika Kau hmm. Percaya. Itu dulu karena ini ya. Dulu laki-laki kan terus Al lagi rame DJ terus aku sama KKL ya kayaknya kita bikin daripada kita kosong nggak nunggu dulu tuh laki-laki kalau nungguin jadwal selalu nungguin Al dulu tapi Al lagi rame Oh. sama DJ-nya terus Mhm. aku sama KKL daripada kita gabut mending kita bikin berdua aja konsepnya The Beatles kebetulan aku sama Al juga sama-sama suka The Beatles akhirnya bikin lah lagu Oh. konsep The Beatles. Makanya jadi musiknya kedengeran sih arahnya ke situ ya. Iya iya sangat-sangat The Beatles. Akan nggak nanti bikin proyekan lagi sama L nih mumpung L lagi di Indonesia? Sekarang sih yang mau ini sih paling cover Beatles ya. Kemarin aku kan sama El penggemar berat The Beatles. Kemarin sama El sih Hmm. udah ketemu ayo El bikin cover Beatles. Ya, tapi belum tahu kapan sih waktunya. Baru rencana aja. Mari kita doakan supaya cepat jadi proyeknya. Ya, makasih, makasih. Lanjut lanjut. Mana ya? Ntar lu ya, aku sambil nyari. Ya, ya. Gimana cara? Ini tadi nanya gimana caranya cerita bisa ubah lirik itu tadi udah dijawab ya, yang liriknya 3 kali Udah. berubah. Terus nih, dulu kapan rilis buku? Ini kalau artis gini ditanyainnya kapan? Insya Allah ini ya, insya Allah kalau aku rilis mini album atau album pertama, pokoknya kalau ada fisik pertama, itu aku emang udah niat dari sekarang. Aku mau aku barengin sama bukuku gitu ya, bukuku. Hmm. Dan sekarang bukuku emang udah jadi setengah sih, aku cuma belum seriusin aku tulis lagi. Cuma ya kalau misalkan nanti rilis mini album, insya Allah sih targetku sih 23 Agustus ya. Kalau nggak ada Oh, masih ulang halangan. tahun. Iya kayak yang ke-20. Cuma kalau semesta berkata lain ya, atau what can I say gitu ya. Nah, tapi aku udah punya niat, aku mau ada buku sama albumku. Bukunya tentang apa dulu isinya? Antologi puisi aja sih. Beberapa sih udah aku share di Taman Sang Pemuja ya, di IG Taman Sang Pemuja. Cuma ya ada beberapa yang belum aku share. Tentang syair-syair cinta aja sih, syair-syair rindu, syair-syair senja, cerpen-cerpen. Adalah banyak. Aku kan suka nulis-nulis aja kadang. Dan itu semua based on true story. Maksudnya dari kisah kamu sendiri atau kamu terinspirasi dari orang lain juga atau gimana? Kisah dari aku cuma aku implementasikan jadi kisah orang lain. Ah, I Iya. see. Jadi supaya lebih banyak relate juga sama karyanya ya. Masih relate ya. Ya justru aku pengen rilis buku biar orang biar orang bisa lebih tahu lebih dalam arti-arti dari laguku karena sebenarnya banyak laguku tuh diambil dari puisi-puisiku gitu ya. Nah, kalau untuk proyekan sama Fadli Padi, kapan? Udah rilis Lagi lagi alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah udah rilis hari ini. hari ini banget. Hari ini iya tadi jam Loh, 3 tadi baru tayang. hari ini rilis bentar tadi bukannya kamu rilis satu lagi ya? Sang Pemuja yang pas sama Fadli Padi. Tiara kan tanggal 5 Mei kemarin. Oh, iya benar. 15 Mei hari ini. Tadi jam Nah, 3 baru tayang di YouTube. yang Sang Pemuja itu kolaborasi gimana tuh ceritanya?
sama Fadly Padi. Iya, jadi awalnya aku nemu nemu apa? Tadi kan udah aku ceritain ya inspirasinya Ya, ya. ya dari pengalaman Nah, kamu itu kan. iya. Nah, Terus waktu itu pas aku kolaborasinya gimana? iya pas aku nemu lagunya aku punya feeling yang kuat. Ini kalau dinyanyiin Opa Fadly pasti enak banget. Cuma waktu itu aku belum kenal sama Opa Fadly ya. Tapi Hmm, manajerku alhamdulillah kenal. Terus aku ke manajerku bilang, "Mas, tolong kenalin aku dong sama Opa Fadly." Akhirnya alhamdulillah hmm, dikenalin. Terus akhirnya aku kejar terus tuh Opa Fadly. Kayak tukang hmm. pajak pokoknya. Aku kejar terus, aku kejar terus. Sampai Terus akhirnya terus. di Makassar tuh waktu itu aku lagi manggung, Opa Fadly juga lagi manggung, ya. Lagi manggung di Makassar, terus akhirnya aku kejar gitu ya. Opa Fadly, ayo kita ngejam yuk di studio, kita jamming-jamming. Tapi pas Hmm, Opa Fadly datang, aku langsung todong. Ini Opa Fadly laguku gitu ya. Dan alhamdulillah hmm. Opa Fadly suka gitu ya. Opa Fadly suka sama lagunya. Terus akhirnya tadinya mau rilis di tahun lalu, cuma tahun lalu Opa Fadly masih terikat kontrak sama Sony Music. Oke. Hmm. Iya, jadi akhirnya alhamdulillah baru bisa rilis tahun ini. Akhirnya kita sepakat jadi eksekutif produser bersama, produser musiknya Mas Stephen Santoso, dan alhamdulillah udah dirilis hari ini. Rasanya gimana dulu? Maksudnya ya kan kamu orang tuanya dua-duanya di bidang musik, terus akhirnya bisa Eh, berkolaborasi dengan orang-orang hebat di dunia musik yang gak semua orang bisa nikmatin gitu. Maksudnya itu privilege juga buat kamu kan? Rasanya ya, ya, gimana tuh ya. bisa bisa kenal banyak orang, bisa kolaborasi bareng? Ya, seneng banget ya. Bersyukur banget. Aku ngerasa walaupun aku nggak kuliah gitu ya. Hmm. Walaupun aku nggak kuliah, aku nggak nyesel aku nggak kuliah karena banyak banget ilmu yang aku ambil dari nongkrong sama Bang Pai, nongkrong sama Mas Steven Santoso, nongkrong sama Opa Fadli. Kalau Opa Hmm. Fadli dia suka bahas tentang agama gitu ya. Jadi lagi nongkrong sama Opa Fadli itu lagi kayak pelajaran agama gitu ya. Hmm. Kalau sama Bang Pai itu suka bahas tentang sains, tentang filsafat. Jadi kayak kuliah aja gitu dan kadang-kadang ngobrolnya sampai pagi gitu ya. Sama Hmm. Steven pun Hmm. juga gitu. Kalau kita suka ngobrol tentang kesehatan, tentang alam, banyak lah yang disukai musisi kan hal-hal seperti itu kan, Hmm. spiritual, filsafat, seni. Jadi aku merasa banyak dan banyak sekali ilmu yang aku ambil dari mereka gitu ya. Ilmu produser, mereka kan produser top gitu ya. Banyak banget Hmm. ilmu yang aku ambil. Jadi ya merasa bersyukur banget, merasa bersyukur banget. Ternyata banyak hal yang bisa dipelajari di luar sekolah gitu ya. Ya, iya. Jadi kayak Hmm. Hmm. ya kayak kuliah di jalan aja. Iya, iya, iya. Itu kan Mm. kalau sama orang-orang yang lebih dewasa, lebih berpengalaman. Nah, kalau sama teman-teman sebaya, biasanya ngobrolin apa, Dul? Aku tuh punya kelemahan ya. Hmm, Kenapa aku termasuk orang yang nggak punya temen. Temanku yang oke. sebaya tuh mungkin 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 sahabat yang bener-bener keep in contact mungkin cuma 2 orang atau 3 orang yang Hmm, sepantaran. Karena aku punya kelemahan kalau nongkrong sama yang sebaya tuh nggak nyambung. Aku hmm, kadang-kadang pada ngomongin apa sih, jadi malu sendiri gitu. Eh ya jadi ya nggak nyambung gitu ya. Mungkin aku dulu pas masih muda gitu ya, aku nakalnya tuh keduluan gitu ya. Aku nakalnya hmm, kecepetan gitu. Terus yeah. akhirnya pas aku SMA aku udah yang nggak nakal gitu ya. Terus teman-temanku baru nakal, aku udah nggak Baru nakal. mulai. Iya. Hmm, hmm, Nah, jadi aku nyambungnya lebih sama yang teman-teman kuliah, terus sama om-omku. Mungkin sahabatku bisa dibilang masih umur 40, umur 30. Makanya aku jadi ketularan tua kan ngomongnya kan. Gara-gara baik nongkrong sama yang tua-tua gitu ya. tua-tua. Tapi jadi banyak Dan belajar juga dari situ, iya, tapi sebenarnya. emang emang aku lebih suka bergaul sama yang lebih dewasa sih. Karena Hmm, hmm, lebih hmm. banyak ilmu aja. Oke, Kadang-kadang untuk kalau kalau untuk refreshing hal baru ketemu. yang seumuran gitu ya. Iya, kadang-kadang Oke, kalau nah refreshing. kalau buat deal ini kayaknya. Kalau buat hal yang kekinian yang zaman sekarang banget, misalnya nonton Netflix kayak atau apa, kamu masih ngikutin gitu nggak sih? Enggak, Atau enggak, enggak? enggak. 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 Aku Terus hiburannya sangat-sangat ngapain dong, Dul? ya paling baca buku, terus denger musik, YouTube paling YouTube ya. Aku ini anak milenial sangat-sangat tidak milenial. Sangat-sangat Hmm. tidak milenial. Justru kadang Padahal banyak yang umurnya harusnya Gen Z kan, Dul, masuknya. aku 2000 ya masuknya apa tuh ya Gen Z deh. Gen Z, Nggak udah tahu Gen Z. aku. Ha. Iya Gen Z, berarti bukan milenial ya. Bukan, karena Ya, milenial tuh, aku aja udah masuk Gen Z, aku pertengahan Gen Z sama milenial soalnya. iya, 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 iya. Berarti nggak salah dong kalau aku nggak milenial.
Soalnya aku Gen Z. Iya, aku Gen Z. Belum ada zamannya. Mungkin nanti ada zamannya era Gen Z gitu ya. Mungkin. Ini banyak yang komen jangan digaruk sayang tuh katanya jadi garuk tangannya. Iya, aku punya alergi sabun, lagi gatel. Oh, Nah, pantesan banyak fans kamu yang merhatiin dari tadi bilang jangan digaruk. Aku pikir ya udah sih biar aja kalau emang gatel ternyata alergi ya. iya, alergi sabun. Alergi Wow, mana sabun. sekarang lagi harus cuci tangan mulu lagi. Iya, makanya. Jadi lumayan challenging. Bentar, aku sambil bacain pertanyaan lagi. Oh, oke. Pertanyaan siapa yang beruntung? Kira-kira, bentar ya. Kebanyakan udah dijawab sih di luar ini, di luar apa sih? Maksudnya sebelum ditanyain udah dijawab tadi pertanyaannya. Nih deh, boleh deh. Kapan terakhir kali nangis, Dul? Terakhir kali nangis. Kapan ya? Sebelum puasa apa? Enggak, ini jawab jujur. Apa nih? 4 hari lalu apa? 4 hari lalu. Gara-gara apa? Nggak tahu, aku lagi sholat subuh aja terus nangis. Lagi di masjid terus sholat subuh terus nangis. Nggak Oh ya, tahu ya. tiba-tiba kepikiran jadi kayak ngucur air mata sendiri gitu Iya, ya. iya, iya. Tuh udah dijawab tuh pertanyaannya. Bikin lagu spontan, Dul. Wih, dapet challenge. Waduh. Bikin lagu tentang apa? Bikin lagu tentang apa? Oh, coba Tentang tuh, Olga. tuh. Ada Tentang Olga. Mbak Wow. Olga. Tentang Olga nggak? Wow, langsung diambil gitarnya. Baik. Nah, coba ya. Coba aja. Wow, aku nyanyi lagu sama dulu. Mbak Olga di Gen FM kita berjumpa, kita berbincang. Oh Mbak Olga, Gen FM yang komen bilang kamu cantik manis. Aku juga bilang kamu manis. Waduh. Udah. Udah. Terima kasih, Dul. Ya, makasih kembali. Ngakak, ini pasti langsung jempol komennya. Yang nonton juga tiba-tiba jadi banyak. Mantap lah, terima kasih loh. Ini mungkin ada yang mau disampaikan sama Sobat Gen tentang lagu barunya, tentang single-single yang pengen kamu promoin. Apa ya? Semoga bisa mewakili perasaan kalian, bisa memeluk hati kalian, terutama bisa menebar kebaikan dalam hati kalian. Jangan lupa request laguku Tiara atau Sang Pemuja atau laguku yang lain. Jangan lupa dengerin Gen FM terus. Jangan lupa stay safe, stay healthy. Semangat puasanya bagi yang Muslim. Terus ya itu aja sih aku rasa. Request lagunya banyak supaya bisa masuk di chart Ganas, Gen 40 lagu terpanas. Requestnya yang banyak. Requestnya yang banyak biar nanti kalau lagunya masuk di Ganas itu ada di jam 8 sampai 9 malam setiap hari Senin sampai Jumat tuh. Makanya requestnya banyak ya. Request yang banyak ya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih banyak ya Dul buat waktunya. Oke, makasih banyak ya Mbak Olga. Yang kata netizen kamu manis. Kita foto bareng dulu sebelum di end videonya. Coba aja di capture. Dah, cakep. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih, bye-bye. Stay safe ya. Bye, ya stay safe juga kamu ya. Assalamualaikum. Ya.